Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Perkenalkan dirimu, Nak. Nama aku Natasha. Kalian bisa panggil aku Nanat. Dan semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Makasih. Lo ngelawak. Yang mau temenan sama lo siapa sih, ha? Kumuh. Iya tuh, miskin kayaknya. Guys, kamu ngomong suka bener deh. Sudah, jangan berisik. Natasha, silakan kamu bisa duduk di bangku yang kosong. Oke Bu, terima kasih. Nggak apa-apa Nat, kamu pasti bisa. Aku nggak boleh gampang tersinggung. Toh, aku masuk ke sekolah ini juga memang karena beasiswa kan, bukan karena mampu. Saatnya istirahat. It's time to have break. Kok bisa sih orang kayak di sekolah sini, ha? Udah kumuh, norak lagi. Bercanda nih sekolah. Beasiswa kali. Iya tuh, bener banget. Kan sekolah di sini mahal. Isengin dikit sabi kali ya. Yuk. Ayo. Ada si Cupu. Iya nih, kerjain asik kali ya. Yuk. BTW, gue punya ide nih. Ide apa tuh? Astaga, kalian kenapa sih nggak suka sama aku? Padahal ini kan masih hari pertama aku sekolah di sini loh. Ibu, jangan makin nanya lagi kenapa. Lo, kumuh. Tahu lo tuh gak tahu diri banget ya. Kalau tuh bisa sih masuk sekolah elit ini. Tahu nih, emang lo mampu? Kabur nih orang. Kasian. Aduh, basah lagi baju aku. Gimana ya supaya caranya cepet kering ya? Pa, aku pulang. Pa, aku mau cerita nih. Kenapa, Nak? Gimana ya ngomongnya ya? Pa, sebenarnya aku dibully di sekolah. Aku nggak tahu aku salah apa sama mereka. Tapi yang pasti mereka nggak suka sama aku karena aku dianggap beda sama mereka. Hah? Lalu gimana? Apakah kamu sudah bilang ke gurumu? Belum, Pa. Aku takut. Oke, besok Papa temani kamu. Kita ngomong ke gurumu ya. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, Bu. Jadi kedatangan saya di sini mau melaporkan hal yang terjadi pada anak saya, Natasha. Saya mendengar dari Natasha bahwa dia mengalami pembulian dari teman kelasnya. Hah? Apa benar itu, Syah? Kenapa kamu tidak bilang sama ibu? Siapa yang melakukan itu? Iya, Bu. Saya takut bilang ke ibu. Si Gaby dan teman-temannya, Bu. Terutama sih si Gaby. Baik, nanti ibu coba bantu untuk tegur mereka ya. Baik, Bu. Dimohon kerjasamanya ya. Tolong bantu jaga anak saya. Kalau gitu, saya pamit dulu. Terima kasih.
Baik, Pak. Pagi Bu, jadi saya kesini untuk menanyakan perkembangan masalah kemarin. Jadi gimana Bu? Maaf Pak, saya sudah memberitahu Gaby dan anak-anak yang lain untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Oh, begitu. Ya udah, Bu. Gini aja. Saya kasih uang 2 juta buat Ibu, asalkan Ibu tutup mulut atas permasalahan anak saya ini. Bagaimana? Oke? Maaf Bu, ini tidak bisa dan harus ditindaklanjutkan. Gimana kalau saya tambahin jadi 4 juta aja? Saya nggak mau ngambil ribet. Saya banyak sekali pekerjaan yang harus saya lakukan, dan saya masih harus disibukkan oleh masalah seperti ini. Gimana? Oke? Kalau begitu, sudah ya Bu. Nanti uangnya saya transfer. Terima kasih Bu Jevanya. Baiklah kalau begitu Bu. Saya permisi dulu ya. Terima kasih telah membantu. SSS. Ada yang ngada nih. Tapi kayak nggak ngaruh gak sih? Tahu tuh, dasar pengaduan. Iya. Kenapa sih? Kenapa? Jadi serba salah gini. Sebenarnya aku salah apa sama mereka? Gue kasihan sama Natasha deh. Dia nggak salah apa-apa dan dia juga kelihatannya baik-baik aja deh. Hai Nat, boleh ngobrol sebentar gak? Hai juga, boleh kok. Gaby keterlaluan banget ya. Kalau lu gak kuat, bisa gue bantu kok. Enggak apa-apa kok. Bener nih, kalau lo butuh bantuan, bilang aja ya. Oke, Van. Makasih ya, Van. Asli, Karen, Aurel, lo harus denger gue. Gue bete banget sekarang. Kenapa sih, Gap? Heboh banget loh. Tahu apaan sih Gap? Ada apaan sih? Lo tahu nggak sih, si Irfan ngobrol sama si Cupu. Ya terus kenapa? Ih. Apa jangan-jangan lo cemburu ya Gap? Cemburu sama si Cupu. Ya udah, biasa aja dong. Ya gue biasa aja sih, maksud gue. Ya mungkin si Irfan iseng doang nggak sih sama si Cupu itu. Saatnya istirahat. It's time to have break. Guys, kalian gak capek gitu bully Natasha mulu? Sebenarnya kan dia gak salah. Lo nanya gue capek. Man, gue semangat 45. Tuh kumuh tuh nggak pantas sekolah di sini. Aduh, nggak ada pantas-pantasnya. Iya nih, lo tuh kenapa sih Rel? Kok lo jadi belain dia gitu? Ya gue capek. Gue sadar yang gue lakuin ini salah. Dan gue juga capek dengan kelakuan kalian yang masih kayak anak kecil. Sekarang maksud lo apaan sih, Rel? Lo mau ngajak berantem? Hah? Lo mau ngajak berantem? Dah lah, gue cabut aja. Gue gak mau temenan sama kalian lagi. Udah sono. Cabut aja lo. So suci banget sih lo. Udahlah, biarin aja Gap. Si paling benar. Aku capek deh kayak gini terus. Aku dengar-dengar di sini ada psikolog. Apa aku coba konsultasi aja ya sama psikolognya? Ya mana tahu kan aku ketemu jalan keluarnya. Hai Syah. Anyway, tadi gue nggak sengaja dengar omongan lo. Gue dukung lo kok. Gue yakin pasti permasalahan ini ada ujungnya. Pasti ada akhirnya. Semangat terus ya. Hai Vi. Iya nggak apa-apa kok. Makasih ya. Semoga aja sih aku bisa lebih lega cerita sama psikolognya.
Permisi, Pak. Iya, silakan masuk, Nak. Ada perlu apa? Permisi, Pak. Saya Natasha. Saya datang ke sini mau konsultasi sama Bapak. Saya punya masalah, dan itu membuat saya nggak nyaman banget berada di sekolah ini. Oh, hai Natasha. Saya Daniel. Saya pikir umur kita tidak terlalu jauh. Saya juga baru lulus kuliah. Panggil saya Daniel saja. Permasalahan apa? Memangnya siapa yang membuat kamu tidak nyaman di sini? Saya dibully, Nil. Sudah lama sejak pertama kali masuk di sini. Bahkan saat papa saya sudah memberitahu pihak sekolah pun, saya masih saja dibully oleh mereka. Walau sudah lumayan banyak juga teman yang menerima saya. Atas dasar apa mereka membulimu? Satu yang saya tahu. Yang pasti karena saya tidak seperti mereka. Ya, maksudnya keuangan saya. Tapi apa saja yang sudah mereka lakukan atas alasan yang bahkan sama sekali tidak masuk akal? Apakah dengan keuanganmu merugikan mereka? Tidak sepantasnya mereka memperlakukanmu seperti itu. Awalnya mereka hanya mencaci makiku saja. Walau itu sudah cukup menyakiti hatiku, namun aku tidak terlalu terganggu sih. Aku bisa menghiraukannya. Tapi sampai di saat mereka mulai mengerjaiku dengan hal-hal yang sangat membuatku risih, Nil. Itu udah sangat keterlaluan. Mereka teman sekolahku, Nil. Si Gaby dan gengnya. Ya, aku tebak sih, mereka emang sering membuli orang-orang sepertiku. Gaby? Apakah dia memang benar sejahat itu? Apakah dia belum berubah juga? Gaby ya? Nanti akan ku cari tahu tentangnya. Akan ku bantu kamu mencari jalan keluarnya. Terima kasih banyak ya, Nil. Aku udah merasa sedikit lega nih sekarang. Aku harap dengan bercerita denganmu, setidaknya aku ada tempat mengadu di sekolah ini. Ya, karena guru pun tidak dapat mengambil keputusan. Aku tebak sih, karena si Gaby anak dari salah satu donatur di sekolah ini. Yaudah, kalau gitu aku balik dulu ke kelas ya. Sekali lagi makasih banyak ya, Niel. Baiklah, jangan sungkan untuk kemari jika kamu butuh bantuan ya. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Mereka sudah sangat kelewatan. Kurasa kau juga harus tahu bahwa Gaby adalah orang yang pernah menyakitiku di masa lalu. Hah? Gimana bisa? Dia mempermalukanku di depan umum saat aku menyatakan kalau aku menyukainya. Pantes aja kamu suka sama dia. Dia kan cantik. Tapi tidak dengan hatinya. Sejak dimana aku dipermalukan, rasa sukaku berubah menjadi benci. Aku ingin sekali membalaskan dendamku, maka dari itu aku kesini. Tapi aku menunggu waktu yang tepat. Lalu apa yang ingin kamu lakukan, Nil? Kita tunggu saja dulu. Apakah dia akan terus menyakitimu? Kalau iya, maka dia juga harus merasakannya. Aku minta maaf ya, Nil. Ternyata selama ini telah membuatmu mengingat masa lalumu. Tapi tenang. Aku juga akan bersedia untuk membantumu. Oke? Enak, gue ada minum buat lu. Hai Van, makasih ya. Gue boleh ngobrol sama lu sebentar gak? Iya boleh kok. By the way, kok kamu mau nemenin aku sih? Bukannya kamu temenan sama Gaby ya? Syah, gue lihat Gaby ngamuk tuh di depan kelas ngeliat lo berduaan sama Irfan. Tahu gue dia suka sama Irfan, cuma gengsi aja. Emang iya? Ya udah, kita ke kantin aja yuk. Aku nggak mau nyari gara-gara lagi. Yuk. Mau kemana lo, cupu? Berani lo ya deket-deket Irfan. Udah deh, Gap. Dia nggak ngapa-ngapain kok. Lagi juga yang nyamperin kan Irfan. Diam ya lo. Gak ada yang ngajak lu ngomong.
Lah, lo juga diem. Udah. Kenapa jadi ribut di depan kelas gini sih? Aku minta maaf ya, Gaby, kalau bikin kamu marah. Tapi aku sama sekali gak ngedeketin Irfan, Gap. Halah, bacot lo ya. Lo siapa deketin Irfan? Lepasin, Gap. Lepasin, sakit. Lo rasain ini. Genit sih lo. main lo sama gue. Apaan sih lo? Lepasin gak? Hehehe, apa ini ribut-ribut? Gaby, lepasin. Natasha masuk, jangan buat keributan. Ayo Syak, UKS. Aduh, sakit banget lagi kepalaku. Nat, lo gak apa-apa kan? Lo butuh apaan? Gue beliin minum dulu deh sebentar ya. Syah, kamu kenapa? Aku dijambak Gaby, Nil. Tapi malah aku yang ditegur buat keributan sama Bu Zeva. Dijambak? Karena apa? Keterlaluan. Iya, Nil. Dia marah lihat aku sama Irfan. Padahal kan Irfan yang samperin aku. Aku kan gak ada niatan apa-apa, Nil. Kok mereka kelihatan deket ya? Jadi, kamu mau ngomong apa sih sebenarnya? Seperti yang pernah aku bilang waktu itu, jika sekali lagi Gaby berbuat tidak baik padamu, dia juga harus merasakannya. Dan dendamku, ya aku pikir inilah waktunya. Lalu apa rencanamu, Nil? Ya, yang pasti membuatnya menderita lebih dari apa yang sudah kau alami. Karena sebenarnya saya suka sama kamu. Entah dari kapan, paling tidak itu yang saya rasakan. Kalau kupikirkan, sepertinya aku juga suka deh sama kamu, Nil. Kamu baik orangnya. Tapi aku gak nyangka aja kamu bisa sepeduli ini sama aku. Terus ngehibur hari-hariku. Yang tadinya aku datang ke ruang BK cuma buat konsultasi ke psikolog. Ternyata psikolog yang di depan mataku sekarang mampu jadi alasan aku buat bertahan sampai saat ini, Nil. Tapi gimana tadi rencana apa yang kamu maksud, Nil? Kita lihat saja nanti ya. Ayo sayang, Mami anterin ya. Sekalian Mami mau mampir ke mall. Oke, Mam. Yuk, Ren. Ayo. Ngomong-ngomong gimana sayang sama anak yang ngelaporin kamu waktu itu? Udahlah, Mam. Gak usah bahas-bahas dia. Aku juga udah enak banget sama dia. Ups. Ya udah deh. Oke. Nanti kalau kamu butuh bantuan, bilang sama Mommy ya. Anyway, udah sampai nih. Moms duluan ya. Bye. Oke, Mam. Bye. Hati-hati ya, Mam. Bye. Yuk, Ren. Pesan duluan. Oke. Mbak. Cabut yuk, Ren. Udah malam. Capek juga gue. Sebentar dong. Tanggung tahu, ini tuh minuman gue tinggal dikit. Oke, ya udah. Tapi buruan ya. Iya, bawel banget sih. Oke, mari kita mulai. Permisi, Pak. Ya mas, mau naik taksi mas. Pak, jadi gini, saya ingin menyewa mobil taksi ini untuk 1 hari ini. Aduh mas, tidak bisa mas. Ini Pak, saya bayar, tenang aja. Aduh, jangan mas. Gini deh, kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab mas. Aduh mas, yaudah deh mas, tapi jangan kegores ya. Ini Pak duitnya, besok saya bayar lagi ya. Oh iya, boleh nggak sekalian ya saya pinjam seragam Bapak? Waduh, buat apa mas? Bentar aja Pak, buat foto bukti tugas saya. Itu perlu ada buktinya, jadi saya butuh. Oke Pak? Kamu tunggu aja di sana ya, Syek. Aku pesenin kamu ojek online. Aku pikir ini waktu yang tepat. Hah? Ya udah deh. Oke, Nil. Itu ojeknya sudah datang. Kalau ada apa-apa di sana,
langsung hubungi aku ya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Bye-bye. Oi Gap, udah habis nih. Yuk pulang. Ren, kita balik naik taksi aja ya. Loh, kok nggak bareng mam lo? Gue takut mam gue udah tidur. Gak enak gue banguninnya. Asli. Oh, oke deh kalau gitu. Pak, nanti kita kedua tujuan ya. Satu arah kok, Pak. Itu, Pak. Berhenti di depan pagar coklat aja ya, Pak. Gap, gue duluan ya. Iya. Thank you ya udah temenin gue, Ren. Iya, thanks juga ya. Hati-hati BTW. Kabarin gue juga kalau udah nyampe. Awas lo ya nggak ngabarin. Oke, bye Karen. Bye. Pak, abis itu ke kompleks Cahaya ya. Pak, tapi kayaknya ini jalannya salah deh. Seharusnya tadi di pertigaan belok kanan. Pak, kalau kayak gini, saya mending turun aja deh. Ini jalan pintas kok mbak, tenang aja. Asli dah, ini kok supirnya curigain banget ya. Gue kirim live location gue aja kali ya ke Karen. Siapa tahu kan. Loh. Pak, ini kok berhenti ya? Ini mbak, tadi kayaknya bannya deh mbak. Nggak sengaja kita kayak nabrak sesuatu deh. Sebentar ya mbak, saya cek dulu. Oh ternyata nggak ada apa-apa mbak. Perasaan saya doang ternyata mbak. Hehe. Kamu pikir kamu bisa lari? Halo, siapa di sana? Dan kita berjumpa lagi. Hai Gaby, apa kamu masih ingat saya? Lo siapa? Kamu tidak ingat siapa saya? Saya adalah orang yang kamu permalukan di depan umum beberapa waktu yang lalu. Gaby, sebenarnya saya suka sama kamu. Apakah kamu mau jadi pacarku? Apa? Jadian sama lo? Oke banget kali. Gue yang populer, cantik, tajir melintir. Pacaran sama lo? Lu kutu buku, kut lu kinju kagak, kumuh lagi. Bercanda lo sama gue. You girls, cabut. Gila nih orang. Bercanda kali dia nih. Gaby, awas saja kamu menolakku mentah-mentah di depan umum. Tunggu pembalasanku. Lo Daniel? Psst, lepasin gue. Lo apa-apaan sih? Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Ya sebenarnya aku akan melepaskanmu. Tapi setelah kamu merasakan penderitaan yang sama sepertinya. Sepertinya? Seperti apaan? Wah, ngelantur lo. Sepertiku. Hah? Oh, lo?
Oh, jadi lo sekongkol sama dia? Iya, kenapa Gap? Kaget ya? Kamu pikir kamu bisa memperlakukan orang seenak kamu? Hah? Nat, please, maafin gue. Gue tahu gue dibutain sama rasa iri hati gue. Gue nyesel banget. Please lah, Nat. Lo mau kan maafin gue? Kamu pikir akan semudah itu untuk minta maaf? Tidak, Gaby. Orang sepertimu harus diberikan pelajaran. Natasha yang tidak punya salah apa-apa sama kamu harus menjadi korban bully kamu. Kamu pikir itu hal yang lucu, ha? Loh, kok tumben ya Gaby ngirim live location? Buat apaan coba? Halo? Halo Ren, kamu masih sama Gaby enggak ya? Enggak kok Tan. Tadi kita sih emang bareng naik taksi. Tapi kan aku turun duluan. Emang Gaby belum nyampe ya Tan? Oh begitu ya Ren. Belum nih Ren, Tante juga bingung. Tadi kenapa kalian gak hubungin Tante aja sih buat jemput kalian? Tadi aku sih udah nanya sama Gaby Tan. Tapi katanya naik taksi aja. Udah malam, takut bangunin Tante katanya. Aduh, gimana dong ya? Gaby ada ngechat kamu nggak? Dia di mana gitu? Gimana ya? Oh, tadi Gaby ngirim aku live location Tan. Oh alah, kamu boleh kirim lokasi dia nggak sekarang ke Tante? Boleh Tan, sebentar. Itu udah aku kirim ya Tan. Oke, makasih ya Ren. Iya Tan, sama-sama. Halo Van. Ya halo, kenapa Ran? Gini Van. Tadi gue habis hangout gitu kan sama Gaby. Tapi sekarang Gaby tuh belum pulang. Anehnya lagi dia ngirim gue live location gitu. Oke, terus gue harus gimana? Tadi sih gue udah ngasih lokasi terakhirnya Gaby ke nyokapnya. Tapi gue tuh takut Van, dia kenapa-napa. Lo bisa temenin gue gak sih nge-backup nyokapnya Gaby? Ya udah, gue ke rumah lo sekarang ya. Syah, kamu bawa kan apa yang aku suruh? Iya Nil, ini. Gaby, ini akan sedikit sakit. Namun setelah itu kamu tidak akan merasakan apa-apa. Jadi tenang aja ya. Gaby! Sial. Karen, telepon polisi buruan. Iya. Halo, kantor polisi. Oh jadi ini kenapa kalian selalu berduaan, ha? Dokter, suster, tolong periksa anak saya. Halo, dengan siapa? Selamat malam, Pak. Saya dari pihak kepolisian mau melaporkan. Anak Bapak yang bernama Natasha telah melakukan percobaan pembunuhan kepada teman sekolahnya yang bernama Gaby. Sekarang, saudari Natasha kami tahan sementara di Polsek Rembulan.
Bagaimana mungkin? Anakku. Halo, Pak? Pak? Saya ke sana sekarang. Tidak perlu, Pak. Sebaiknya Bapak datang besok pagi saja. Sekarang kami ingin memeriksa mereka berdua terlebih dahulu. Berdua? Ya, Pak. Anak Bapak melakukan aksinya bersamaan dengan seorang laki-laki yang diketahui adalah seorang psikolog di tempat anak Bapak bersekolah. Kenapa, Syah? Kenapa? Gimana dok keadaan anak saya? Maaf Bu, kami sudah berusaha, tetapi akibat darah dari kepalanya tidak berhenti mengalir, anak ibu kekurangan darah dan pasukan oksigen dalam otak, sehingga kami tidak bisa lagi menyelamatkannya. Apa dok? Tidak dok, tidak mungkin. Kurang ajar kalian. Kenapa kalian bunuh anak saya? Apa salah anak saya? Natasha, apa ini nak? Kenapa kamu begini nak? Semuanya harap tenang. Kami sudah memeriksa saudari Natasha dan saudara Daniel semalam. Mereka mengaku bahwa mereka membunuh saudari Gaby atas dasar dendam. Dan pada hari ini, mereka akan langsung kami bawa ke pengadilan untuk ditentukan hukumannya dan dipindahkan ke lapas tahanan kriminal. Seberat apapun hukuman yang kalian alami, itu tidak sebanding dengan meninggalnya anak saya. Apa orang tua kalian nggak ngajarin kalian yang boleh dilakukan sama yang tidak boleh dilakukan? Hah? Tante boleh salahkan saya, karena saya ya memang salah. Tapi jangan Tante pernah bawa-bawa nama papa saya ya. Justru, apakah Tante yakin sudah mengajari Gaby apa yang boleh dan tidak dilakukan seperti yang Tante bilang tadi? Hah? Apakah Tante tidak berpikir sedikit pun alasan dari tindakan saya? Hah? Tahu nggak Tan? Ya saya tahu tuh hanya bisa membalaskan dendam saya. Tapi saya nggak tahu cara cari ketenangan hidup saya. Gara-gara dendam gue, cewek gue cintai harus ikut menderita. Gue gak tega liatnya. Tapi gue bisa apa? Benar sih kata Natasha. Gue juga jadi ngerasa bersalah banget karena udah nyakitin dia juga. Tapi apa gue nanti minta maaf aja kali ya? Tapi gue yakin dia gak akan maafin gue. Udahlah, gue minta maaf pun ke dia gak akan buat Gaby kembali hidup lagi kan. Atas semua bukti-bukti yang telah terkumpul dan juga semua saksi-saksi yang telah hadir di sini untuk memberikan kesaksian, terdakwa Natasha dan Daniel dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan hukuman 12 tahun penjara. Dan disinilah akhir cerita kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari seorang gadis Malang dan kehidupannya yang tak kalah tragis dengan akhir cerita ini. Mereka berdua adalah sepasang manusia yang saling mencintai namun salah mengambil langkah dan pada akhirnya mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama.